Freddy Wijaya apresiasi Bareskrim Polri telah gelar perkara khusus kasus dugaan pemalsuan akta otentik. Abadikini.com, Jakarta. Freddy Wijaya selaku pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana (TP) pemalsuan akta otentik mengatakan pihak kepolisian telah mengadakan gelar perkara khusus di Gedung Bareskrim Mabes Polri lantai 10 Ruang Wasidik pada Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Mengenai laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, ujar Freddy Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Dijelaskan Freddy, pelaporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2, dan atau pasal 264 KUHP ayat 1 dan 2, dan atau pasal 266 KUHP ayat 1 dan 2, yang terjadi di Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus tahun 2020. Yang dilaporkan oleh Freddy Wijaya dengan terlapor Indra Wijaya alias Oi Peng Lian, Mukhtar Wijaya alias Oi Siong Lian, dan Franky Usman Wijaya alias Oi Jong Nian berdasarkan laporan polisi nomor LP 0705-11 2021 SPKT Bareskrim Polri tanggal 24 November tahun 2021. Sebagai pendumas pelapor, saya sangat mengapresiasi Polri khususnya Biro Wasidik Bareskrim Polri yang telah mengabulkan permohonan diselenggarakannya gelar perkara khusus pada hari ini tanggal 15 September tahun 2022 dalam rangka meningkatkan status penyelidikan terhadap ketiga terlapor yakni Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya dan Franky Usman Wijaya supaya naik menjadi status penyidikan, ujarnya. Dengan tujuan kata Freddy, untuk menggali lebih dalam bukti-bukti lain agar ketiga terlapor bisa dijadikan tersangka karena pada tanggal 5 Agustus tahun 2020 dengan sengaja menggunakan akta lahir atas nama Oi Peng Lian, Indra Wijaya, dan Oi Jong Nian, Franky Usman Wijaya, yang diduga palsu. Berdasarkan surat konfirmasi keabsahan akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bahwa kedua akta lahir tersebut tidak ada di buku register, ungkapnya. Sebab akta palsu itu, tutur Freddy, dipakai sebagai bukti lampiran memori kasasi ke Mahkamah Agung atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 36 PDT, P. 2020 PN, JKT, PST untuk membatalkan status Freddy Wijaya sebagai anak dari pernikahan almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya dengan Ibu Lydia Herawati Rusli. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui 3 Hakim Agung yaitu I Gusti Agung Sumanata, SH, Sudrajat Dimyati, SH, dan Dr. Primbudi Teguh, SH mengabulkan permohonan kasasi dari Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya untuk membatalkan status Freddy Wijaya sebagai anak dari pernikahan almarhum Eka Cipta Wijaya dengan Lydia Herawati Rusli dengan putusan nomor 3561 K PDT 2020 pada tanggal 10 Desember tahun 2020. Kemudian, kata Freddy, sebagai konsekuensi atas dibatalkannya surat penetapan anak dari almarhum Eka Cipta Wijaya, maka Freddy kehilangan status keperdataan dengan ayahnya, yang juga kehilangan hak mewaris atas harta kekayaan almarhum Eka Cipta Wijaya. Freddy juga menduga para terlapor yang juga merupakan kakak-kakak tirinya memiliki niat jahat untuk menguasai seluruh harta kekayaan baik aset-aset, saham-saham, dan uang tunai dari almarhum ayahnya. Para terlapor dengan sengaja dalam hal ini diartikan sebagai memahami apa yang dilakukan, mens rea, dan menghendaki konsekuensi dari perbuatan tersebut actus reus. Dan juga niat jahat untuk menguasai seluruh harta almarhum Eka Cipta Wijaya menjadi beralasan. Dengan demikian unsur pidana telah terpenuhi, ujarnya. Terpenuhi unsur pidana. Selain itu, ungkap Freddy bahwa dalam memakai akta otentik ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan yang pada pokoknya menyerahkan, menunjukkan, mengirimkan akta tersebut untuk diketahui isinya oleh pihak lain, Mahkamah Agung. Padahal, akta lahir yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan termasuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung bisa membuat putusan dari Hakim Agung menjadi keliru. Dengan demikian telah terpenuhi juga unsur pidana. Kemudian, seolah-olah isinya sesuai kebenaran ditafsirkan sebagai apabila dibaca oleh seseorang, dapat memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran,
yang dimana dalam hal ini dengan dinyatakannya akta lahir tidak ada di dalam buku register akta kelahiran Disdukcapil Kota Makassar, maka dapat diduga akta-akta tersebut tidaklah asli. Dengan demikian unsur pidana terpenuhi. Yang terakhir, kata Freddy adalah karena akta-akta lahir yang diduga palsu tersebut telah digunakan, dihadirkan ke Mahkamah Agung dan dijadikan alat bukti untuk menguatkan permohonan para terlapor. Dan penggunaannya secara nyata telah merugikan Freddy dalam bentuk hilangnya hak keperdataan Freddy untuk mewarisi kekayaan almarhum ayahnya sesuai KUH Perdata dan hak untuk diakui sebagai anak perkawinan dari ayah dan ibu Freddy. Dengan demikian unsur pidana telah terpenuhi. Setelah selesai pelaksanaan gelar perkara khusus tadi siang, maka tinggal menunggu hasil keputusannya untuk bisa dilanjutkan ke tahap sidik atau dihentikan penyelidikannya, ungkapnya. Freddy mengaku sangat yakin atas Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi, presisi, maka Freddy memohon dan sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Bapak Karowasidik Brigjen Pol Iwan Kurniawan beserta seluruh peserta gelar dari unsur Polri hari ini untuk bisa menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan karena telah terpenuhinya unsur-unsur pidana penggunaan akta-akta lahir yang diduga palsu tersebut.